Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fioni Ferdita dengan NIM 19129776 dan perwakilan dari kelompok 1 yang beranggotakan Rahmino Syafitri, Nur Atika, Rezi Anggreni, dan Robi Hendrika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu bangun ruang. Baiklah, mungkin langsung saja ke penjelasan materinya. Yang pertama, pengertian bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang memiliki isi atau volume. Bisa juga disebut bagian ruang yang dibatasi oleh himpunan titik-titik yang terdapat pada seluruh permukaan bangun tersebut. Pada setiap bangun ruang mempunyai rumusan dalam menghitung luas maupun isi atau volumenya. Macam-macam bangun ruang ialah prisma, balok, kubus, limas, tabung, kerucut, dan bola. Namun yang akan kita bahas dalam makalah ini hanyalah prisma, balok, dan kubus. Yang pertama, macam-macam bangun ruang. 1. Kubus. Kubus merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 sisi serupa yang berwujud bujur sangkar. Kubus juga dikenal dengan nama lain, yaitu bidang 6 beraturan. Kubus sebetulnya adalah bentuk khusus dari prisma segi 4 sebab tingginya sama dengan sisi alas. Berikut sifat bangun kubus. Yang pertama, memiliki sisi bentuk persegi yang memiliki ukuran sama luas. Yang kedua, memiliki rusuk yang memiliki ukuran sama panjang. Yang ketiga, memiliki 8 titik sudut. Yang keempat, memiliki 4 buah diagonal ruang. Yang kelima, memiliki 12 bidang diagonal. Bangun ruang yang kedua yaitu balok. Balok adalah suatu bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi segi 4, di mana pada masing-masing sisinya yang berhadapan mempunyai bentuk serta ukuran yang sama. Berbeda dengan halnya dengan kubus, di mana seluruh sisinya kongruen berbentuk persegi, dan pada balok hanya sisi yang berhadapan yang sama besar. Serta tidak seluruhnya berbentuk persegi, kebanyakan berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat balok yaitu yang pertama, sedikitnya sebuah balok mempunyai 2 pasang sisi yang berbentuk persegi panjang. Yang kedua, rusuk-rusuk yang sejajar memiliki ukuran yang sama panjang, yaitu AB, CD, EF, GH, dan AE, BF, CG, dan DH. Yang ketiga, pada masing-masing diagonal bidang pada sisi yang berhadapan berukuran sama panjang, yakni ABCD dengan EFGH, ABFE dengan DCGH, dan BCFG dengan ADHE yang mempunyai ukuran sama panjang. Yang keempat, masing-masing diagonal pada ruang balok mempunyai ukuran sama panjang. Yang kelima, masing-masing diagonalnya berbentuk persegi panjang. Selanjutnya, bangun ruang yang ketiga ialah limas. Limas merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas berbentuk segi N, atau dapat berupa segi 3, segi 4, segi 5, dan lain-lain, serta bidang sisi tegak berbentuk segitiga yang berpotongan di satu titik puncak. Terdapat banyak jenis segi limas yang dikategorikan dengan dilandasi bentuk alasnya, antara lain limas segi 3, limas segi 4, limas segi 5, dan yang lainnya. Limas dengan mempunyai alas berbentuk lingkaran disebut dengan kerucut, sementara untuk limas dengan alas yang berbentuk persegi disebut sebagai piramida. Berikut sifat-sifat limas. Yang pertama, memiliki 5 sisi, yakni 1 sisi berbentuk segi 4 yang berupa alas serta 4 sisi lainnya seluruhnya berbentuk segitiga dan merupakan sisi tegak. Yang kedua, memiliki 8 buah rusuk. Yang ketiga, memiliki 5 titik sudut, antara lain 4 sudut terletak di bagian alas serta 1 sudut terletak di bagian atas yang merupakan titik puncak. Bangun ruang yang keempat yaitu prisma. Prisma merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi di mana alas dan juga tutupnya kongruen serta sejajar berbentuk segi N. Sisi-sisi tegak dalam prisma memiliki beberapa bentuk, antara lain persegi, persegi panjang, atau jajar genjang. Dilihat dari tegak rusuknya, prisma terbagi menjadi 2 macam, yaitu prisma tegak dan prisma miring. Prisma tegak merupakan prisma di mana rusuk-rusuknya tegak lurus dengan alas dan juga tutupnya. Sementara untuk prisma miring merupakan prisma di mana rusuk-rusuk tegaknya tidak tegak lurus pada alas dan juga tutupnya.
apabila kita dilihat dari bentuk alasnya, prisma terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu prisma segitiga, prisma segi empat, prisma segi lima, dan lain sebagainya. Prisma yang alas dan juga tutupnya berbentuk persegi disebut sebagai balok dan kubus. Sementara untuk prisma yang memiliki alas dan tutupnya berbentuk lingkaran disebut sebagai tabung. Selanjutnya sifat prisma. Yang pertama, memiliki bidang alas dan juga bidang atas yang berupa segitiga kongruen, atau dua alas tersebut juga merupakan sisi prisma segitiga. Yang kedua, memiliki 5 sisi atau 2 sisi yang berupa alas atas serta bawah. Yang 3 sisi lainnya adalah sisi tegak yang seluruhnya berbentuk segitiga. Yang ketiga, memiliki 9 rusuk. Yang keempat, memiliki 6 titik sudut. Bangun ruang yang selanjutnya, yang kelima, bola. Bola merupakan salah satu bangun ruang sisi lengkung yang dibatasi oleh satu bidang lengkung, atau bisa juga didefinisikan sebagai sebuah bangun ruang yang berbentuk setengah lingkaran yang diputar mengelilingi garis tengah. Berikut sifat-sifat dari bola ini. Yang pertama, memiliki satu sisi serta satu titik pusat. Yang kedua, bola tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, bola tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bangun diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, sisi bola tersebut sebagai dinding bola. Yang ketujuh, jarak dinding ke titik pusat bola disebut sebagai jari-jari. Yang terakhir, jarak dinding ke dinding serta melewati titik pusat disebut sebagai diameter. Yang selanjutnya, bangun ruang yang keenam, yaitu tabung. Tabung merupakan suatu bangun ruang 3 dimensi yang mempunyai tutup dan alas yang berbentuk atau sebuah lingkaran dengan memiliki ukuran yang sama dan diselimuti oleh persegi panjang. Sifat-sifat tabung ini yaitu yang pertama, tabung memiliki tiga buah sisi, 1 persegi panjang dan 2 lingkaran. Yang kedua, tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, tidak memiliki titik sudut. Yang keempat, tidak memiliki bidang diagonal. Yang kelima, tidak memiliki diagonal bidang. Yang keenam, tabung memiliki sisi alas serta sisi atas yang berhadapan yang kongruen. Yang enam, tinggi tabung merupakan jarak titik pusat pada lingkaran alas dengan titik pusat lingkaran atas. Yang ke-8, bidang tegak tabung berwujud lengkungan yang disebut sebagai selimut tabung. Yang ke-9, jaring-jaring tabung berwujud 2 buah lingkaran serta 1 persegi panjang. Kemudian bangun ruang yang terakhir yaitu kerucut. Kerucut merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki sebuah alas yang berbentuk lingkaran dengan selimut yang mempunyai irisan dari lingkaran. Sifat dari kerucut ini, yang pertama, kerucut memiliki 2 sisi. Yang kedua, kerucut tidak memiliki rusuk. Yang ketiga, kerucut memiliki 1 titik sudut. Yang keempat, jaring-jaring kerucut terdiri atas lingkaran serta segitiga. Yang kelima, tidak memiliki bidang diagonal. Yang keenam, tidak memiliki diagonal bidang. Mungkin hanya itulah yang dapat saya jelaskan. Jika terdapat kesalahan, saya memohon maaf sebagai perwakilan dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.